Menteri Zionis Israel menyatakan meminta gencatan senjata sejak pukul 2 dini hari. Mereka meminta diadakan gencatan senjata. Kami ucapkan dari Indonesia atas kemenangan yang Anda miliki, dan ini menjadi kemenangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya antara Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Sepakat untuk menghentikan adu senjata, adu roket, adu rudal, adu bom. Sampai kapan kesepakatan itu? Wallahu a'lam. Tergantung komitmen kedua belah pihak menjaga gencatan senjata itu. Seandainya ada salah satu pihak yang menyinggung, menyakiti pihak lain, maka gencatan senjata ini pun bisa berakhir dengan secepat kilat, 1, 2, 3 hari, 4 hari. Nah, oleh karena itu, melalui vlog ini, kami mengajak saudara-saudaraku semuanya sebangsa setanah air, khususnya yang ada di Indonesia ini, ataupun ada di luar negeri. Marilah kita ikut membantu saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, agar situasi tenang, situasi damai, pasca gencatan senjata ini bisa terwujud terus. Jangan melakukan hal-hal yang kontraproduktif, yang justru menjadi kompor, menjadi provokasi untuk menimbulkan perang berkecamuk lagi. Ini yang saya lihat hari ini. Dengan adanya tagar Palestina menang, Israel kalah, kemenangan Palestina. Ini kan tidak benar menurut saya. Ini provokasi yang menyesatkan. Ini justru bisa berdampak kontraproduktif. Bisa membuat Israel tersinggung lagi, kemudian menghamburkan serangan lagi. Anda bagaimana sih? Kasihanlah warga Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza. Mereka bersorak-sorai turun jalan, menyalakan kembang api, takbir, dalam rangka merayakan gencatan senjata. Dalam rangka merayakan berhentinya serangan-serangan rudal, serangan senjata dari kedua belah pihak. Bukan merayakan kemenangan. Kalau merayakan kemenangan Idul Fitri yang tertunda, oke, iya saya setuju, ada statement itu. Tapi merayakan kemenangan bukan. Kecuali ungkapan yang disampaikan oleh petinggi Hamas sendiri yang mengambil momen menurut saya di tengah euforia masyarakat Muslim Gaza merayakan situasi damai tenang tanpa senjata atas gencatan senjata ini, kemudian menurut saya mengambil momen politik, mencuri momen politik dengan mengatakan bahwa momen itu adalah momen kemenangan Hamas atas Israel. Ini kan tidak benar. Ini kontraproduktif. Ini namanya nantang perang, nantang gelut lagi gitu loh. Mudah-mudahan Israel tidak tersinggung dengan statement ini, sehingga kemudian tidak melanjutkan serangan. Kasihan dong warga Muslim di Gaza yang jadi korban masyarakat sipil kalau Anda provokasi kayak gitu terus. Bukan kita sedang membela Israel, sama sekali bukan. Sikap kita sama seperti sikap pemerintah resmi kita hari ini, yakni menolak kolonialisme dan pendudukan yang dilakukan oleh Israel di tanah Yerusalem. Ya, tetapi bahwa cara-cara peperangan, cara-cara kekerasan tentu akan berdampak jauh lebih buruk
bagi warga masyarakat sipil di sana. Tentu ada cara lain, jalan lain, perundingan yang lebih damai, perundingan yang lebih menyelamatkan kedua belah pihak. Bagaimana caranya? Lah tentu saja. Hal ini mestinya di follow up dilakukan pasca gencatan senjata ini. Gencatan senjata dipatuhi oleh kedua belah pihak, menjaga perasaan masing-masing. Setelah itu follow up-nya adalah perundingan menuju titik perdamaian kalau bisa, sehingga menghentikan seluruh konfrontasi dan aksi-aksi peperangan yang merusak. Tetapi kalau yang dilakukan oleh pimpinan Hamas mengklaim kemenangan seperti itu, kemudian didukung oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok garis keras di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia ini banyak sekali yang mengatakan mengkobar-kobarkan kemenangan Palestina, kemenangan Hamas. Ya ini kontraproduktif dong. Itu bukan menuju perdamaian, tetapi itu menuju kehancuran. Akan semakin jauh dari titik perdamaian. Gencatan senjata ini ada narasi dari Bahtiar Nasir yang sangat menyesatkan. Dia mengatakan bahwa gencatan senjata ini terjadi karena Israel yang meminta untuk dihentikan peperangan untuk dilakukan gencatan senjata. Itu tidak benar. Itu menyinggung Israel, Sir Bahtiar Nasir. Yang benar adalah gencatan senjata ini bisa terjadi karena inisiasi usaha keras Mesir dan Qatar yang meminta melakukan mediasi di antara kedua belah pihak. Nah, langkah mediasi Mesir dan Qatar kemudian didukung penuh oleh sejumlah negara, termasuk diantaranya adalah Cina yang menentang aksi kekerasan Israel di sana. Jadi bukan karena Israel yang meminta dilakukan gencatan senjata. Ini kan ngawur, fitnah yang sangat menyinggung, bisa menyakiti Israel. Kamu jangan mengatasnamakan Indonesia, Sir. Brengsek kamu tuh HTI. Kamu tuh pentolan HTI, ormas radikal yang sudah dilarang di Indonesia ini. Jangan mengatasnamakan Indonesia kamu. Kamu tuh statusnya tuh tersangka dalam kasus pencucian uang, donasi yang Anda kumpulkan lewat aksi gerakan kelompokmu yang katanya untuk kepentingan umat. Yang katanya untuk kepentingan umat, tapi tidak jelas penggunaannya, bahkan dikirimkan kemana nggak jelas. Dan kamu statusnya tersangka dalam hal ini sampai sekarang. Jadi nggak usah sok mengatasnamakan Indonesia dengan latar merah putihmu yang nggak jelas itu. Kamu itu pentolan HTI, Indonesia semua tahu. Jadi jangan menjadi provokator kamu. Jangan menjadi provokasi di negara ini. Sikap pemerintah Indonesia sudah jelas disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi. Beliau mengatakan bahwa pasca gencatan senjata ini harus diupayakan langkah-langkah menuju perdamaian. Jadi bukan kompor-kompor kayak kamu itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan gencatan senjata ini akan berlangsung terus ya sampai pada titik perdamaian. Mari kita jaga situasi, jaga kondisi, jangan sampai kita korbankan warga sipil Hamas, warga sipil Palestinanya dengan sikap arogansi, sikap konyol kita, provokasi kita di sini. Mereka yang merasakan susah dan pedihnya akibat gempuran bom. Tentu situasi damai ini pun dirindukan, diinginkan oleh warga masyarakat sipil di Palestina. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.